Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sulfina Rahmi dengan nomor induk mahasiswa 1057311209119 dari kelas akuntansi 19F. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas UTS dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita beralih ke pembahasan contoh soal, yaitu mengenai konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Baik, adapun contoh soalnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2020, PT Manokwari membeli 90% saham biasa beredar dari PT Andai seharga Rp25.000 pada tanggal tersebut. Nilai wajar dari kepentingan non-pengendali diestimasikan sebesar Rp2.200. Nah, bisa dilihat pada tabel bahwa total aset pada PT Manokwari sebesar Rp63.670 seimbang dengan total liabilitas dan ekuitas. Begitu pula dengan PT Andai. Total aset pada PT Andai sebesar Rp28.020 seimbang dengan total liabilitas dan ekuitas. Nah, kemudian pada tanggal kombinasi bisnis, nilai wajar persediaan sebesar Rp5.500, tanah sebesar Rp7.300, dan bangunan dan peralatan sebesar Rp13.600. Adapun yang diminta dari soal ini yaitu yang pertama, buatlah ayat jurnal eliminasi yang diperlukan. Yang kedua, buatlah kertas kerja laporan keuangan konsolidasian. Baik, adapun penyelesaiannya yaitu pada akun persediaan nilai buku sebesar Rp4.920, nilai wajar sebesar Rp5.500 dan mengalami kenaikan sebesar Rp580.000. Kemudian yang kedua adalah tanah. Nilai buku pada tanah yaitu Rp6.700, nilai wajar sebesar Rp7.300 dan kenaikan sebesar Rp600. Dan bangunan dan peralatan, nilai buku sebesar Rp12.500, nilai wajar sebesar Rp13.600 dan kenaikan sebesar Rp1.100. Adapun ayat jurnal eliminasi yang diperlukan yaitu total nilai wajar investasi sebesar Rp27.200 yang diperoleh dari pembelian saham biasa seharga Rp25.000 dijumlahkan dengan nilai wajar dari kepentingan non-pengendali diestimasikan sebesar Rp2.200 sehingga diperoleh hasil sebesar Rp27.200. Adapun nilai buku yaitu saham biasa sebesar Rp12.600, saldo laba sebesar Rp10.030, totalnya yaitu Rp22.630. Jadi, adapun selisih antara total nilai wajar investasi dan nilai buku sebanyak Rp4.570. Nah, kemudian ayat jurnal yang kedua yaitu jurnal saat pembelian saham, yaitu investasi saham pada PT Andai pada kas seharga Rp25.000. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada jurnal saat mengeliminasi saldo investasi. Jurnal saat mengeliminasi saldo investasi yaitu saham biasa sebesar Rp12.600, saldo laba sebesar Rp10.030, selisih sebesar Rp4.570 pada investasi saham PT Andai sebesar Rp25.000, kepentingan non-pengendali sebesar Rp2.200. Nah, kemudian jurnal eliminasi untuk mengalokasikan selisih yaitu persediaan sebesar Rp580, tanah sebesar Rp600, bangunan dan peralatan sebesar Rp1.100, goodwill sebesar Rp2.290 pada selisih sebesar Rp4.570. Nah, kemudian soal yang diminta yang kedua yaitu
Kertas kerja laporan keuangan konsolidasian. PT Manokwari dan anak perusahaan PT Andai pada kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasi periode 31 Desember 2020. Adapun semua akun yang ada dalam ayat jurnal eliminasi dimasukkan dalam kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasi, yaitu adapun akun-akun yang ada pada aset, yaitu yang pertama adalah kas. Pada PT Manokwari, kas sebesar Rp3.450, pada PT Andai sebesar Rp2.010, dan jika dijumlahkan lalu dimasukkan ke dalam neraca konsolidasi sebesar Rp5.460. Adapun akun yang kedua yaitu piutang dagang, pada PT Manokwari sebesar Rp4.200, pada PT Andai sebesar Rp3.140, dan dijumlahkan sebesar Rp7.340 pada neraca konsolidasi. Kemudian yaitu akun persediaan, pada PT Manokwari sebesar Rp6.100, pada PT Andai sebesar Rp4.920, dan pada ayat jurnal eliminasi di sisi debit ditambahkan Rp580, sehingga menghasilkan Rp11.600 pada neraca konsolidasi. Kemudian yaitu tanah, pada PT Manokwari jumlah tanah sebesar Rp8.900, PT Andai sebesar Rp6.700, dan pada ayat jurnal eliminasi dijumlahkan sebanyak Rp600, sehingga menghasilkan Rp16.200. Nah, kemudian yaitu bangunan dan peralatan. Pada PT Manokwari sebesar Rp17.800, dan pada PT Andai sebesar Rp12.500. Kemudian pada sisi debit di ayat jurnal eliminasi ditambahkan sebesar Rp1.100, dan hasilnya yaitu Rp31.400 yang dicatat pada laporan konsolidasi. Nah, kemudian yaitu akumulasi penyusutan. Pada PT Manokwari sebesar minus Rp1.780, pada PT Andai minus Rp1.250, dan dijumlahkan dan dimasukkan ke dalam laporan konsolidasi sebesar minus Rp3.030. Nah, kemudian adapun goodwill yaitu sebesar Rp2.290 pada ayat jurnal eliminasi di sisi debit, dan dicatat pada neraca konsolidasi sebesar Rp2.290. Nah, adapun total aset pada laporan neraca konsolidasi yaitu Rp71.260. Nah, kemudian akun-akun yang ada pada kewajiban dan ekuitas yaitu utang usaha. Utang usaha pada PT Manokwari sebesar Rp8.200, dan pada PT Andai sebesar Rp2.300, dan dijumlahkan lalu dimasukkan ke dalam neraca konsolidasi sebesar Rp10.500. Kemudian yang kedua yaitu utang obligasi. Pada PT Manokwari utang obligasi sebesar Rp6.820, pada PT Andai sebesar Rp3.090, dan jika dijumlahkan hasilnya sama dengan Rp9.910. Nah, yang ketiga yaitu saham biasa. Pada PT Manokwari saham biasa sebesar Rp29.700, pada PT Andai sebesar Rp12.600, dan pada ayat jurnal eliminasi di sisi debit sebesar Rp12.600, lalu menghasilkan Rp29.700 yang dicatat dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, kemudian yaitu saldo laba. Pada PT Manokwari sebesar Rp18.950, pada PT Andai sebesar Rp10.030, dan pada ayat jurnal eliminasi sebesar Rp10.030
pada sisi debit, lalu dijumlahkan sehingga menghasilkan Rp18.950. Nah, kemudian yaitu kepentingan non-pengendali. Pada kepentingan non-pengendali pada ayat jurnal eliminasi, pada sisi kredit dicatat sebesar Rp2.200, sehingga pada neraca konsolidasi dicatat juga sebesar Rp2.200. Nah, jadi total kewajiban dan ekuitas pada laporan konsolidasi yaitu Rp71.260. Nah, jadi total aset dan total kewajiban ditambah ekuitas diperoleh hasil yang seimbang atau balance. Baik, itulah pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Karena sejatinya manusia tidak luput dari kesalahan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.